Beberapa apotek di Bandar Lampung masih menjual obat sirup, baik untuk dewasa maupun anak-anak, meski Kementerian Kesehatan sudah melarang. Hal ini berdasarkan pantauan wartawan Kupas TV saat mendatangi 4 apotek di Jalan P. Tirtayasa, Kecamatan Sukabumi, dan apotek yang berada di Jalan Karimun Jawa, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Dari 4 apotek yang didatangi, 2 diantaranya yang masih menjual obat sirup dari berbagai merek, petugas apotek memberikan beberapa pilihan merek obat sirup untuk batuk kering. Mulai dari OB Combi, OB Herbal, Woods, Decadril, Silades, Dextral hingga Fix Formula 44. Petugas apotek yang berada di Jalan Karimun Jawa, Bandar Lampung juga mengungkapkan masih menjual obat sirup kepada pembeli. Ia mengatakan, obat sirup yang tidak boleh dijual hanya yang mengandung paracetamol saja. Sedangkan 2 apotek lainnya yang didatangi Kupas Tuntas sudah tidak menjual obat sirup merek apapun. Kalau kita sih ngikutin ya, maksudnya himbauan apa Kemenkes gitu. Artinya kalau memang sekarang ini belum dinyatakan aman, ya sudah, nggak kita jual dulu gitu kan. Karena kan kita khawatir juga gitu kan. Kalau soalnya memang kita tetap jual nanti beresiko, kasihan gitu kan untuk anak-anak pasien gitu. Ya, artinya kita belum melayani obat itu ya. Enggak. Nah, terus kalau misalnya ada obat alternatif nggak selain itu, Bu? Kalau membutuhkan itu anak gitu. Untuk sementara itu yang dianjurkan itu dalam bentuk racikan. Jadi disesuaikan dengan berat badan pasien gitu kan, dengan umurnya gitu. Itu. Ya, di apotek kita sendiri ada yang meracik gitu ya, Bu? Ada, tapi itu juga kan balik lagi dari ini dokternya gitu kan, dari resep dokternya. Iya. Gitu. Boleh apa enggak? Tapi kita sendiri sirup yang itu tidak dijual hari ini atau kemarin, Bu? Per hari ini atau? Per hari ini. Per hari ini. Karena kan di grup ya, grup Ikatan Apoteker, grup ID kan, Ikatan Dokter Indonesia, itu kan berlakunya hari ini gitu kan. Siap. Kalau berita itu sih sebenarnya kita sudah dengar ya dari berapa hari yang lalu gitu kan. Cuman kan kita pikir untuk di Indonesia masih aman gitu kan. Ternyata mungkin sudah ada penelitian gitu kan. Suruh maksudnya di stop sementara, ya udah kita ikutin aja. Kita kan apotek ini kan usaha sendiri kan, Bu. Kalau puskesmas beda dari pemerintah. Nah, itu merugi nggak sih, Bu, dari kita sendiri seperti apa tuh? Disuruh kayak gitu. Apa ada kompensasinya dari pemerintah atau enggak gitu? Kalau bilang dirugikan, ya gimana ya? Ya kebaikan. Iya gitu kan. Baik lagi kalau sana memang pasiennya maksudnya belum aman gitu ya, buat apa gitu kan? Dengan himbauan tersebut. Bu Kadis langsung menginstruksikan kita ikut himbauan itu, langsung stop semua. Artinya sejak hari ini atau kemarin, Bu, menyetop itu? Hari ini kan kemarin baru itu ya, surat edaran itu kan. Hari ini langsung pagi ini langsung Bu Kadis menyebarkan pemerintahan kita, para puskes. Banyak kan itu ini poin-poinnya. Apa aja itu, Bu, kalau boleh tahu poinnya? Ya misalnya sirup stop dulu gitu. Kalau bisa pakai di semua ya, termasuk puskes gitu. Terus sampai batas waktu belum kita tahu gitu. Kalau misalnya ada yang ke puskes gitu minta obat sirup, nah alternatif kita sendiri kalau nggak bisa diberikan obat sirup itu apa, Bu, obat lain selain sirup? Di situ kan ada puyer. Ada apa, Bu? Ada puyer kan, dikasih ke puyer. Ya, tapi kan yang berhak ngasih puyer kan dokter. Itu kan dokternya yang resepin. Yang resep obat langsung gitu ya, Bu, ya, bukan sirup. Pemkot Bandar Lampung sudah melayangkan surat edaran tentang kewaspadaan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak usia 1-5 tahun. Kepala Dinas Kominfo Bandar Lampung,
Ahmad Nuriski menyampaikan, surat edaran tersebut merupakan bentuk dari respon cepat Pemkot dalam rangka peningkatan kewaspadaan terkait adanya informasi mengenai obat sirup yang dilarang diperjualbelikan, khususnya kepada warga masyarakat Bandar Lampung untuk menjaga anak-anaknya. Anggota Dewan Pakar Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Lampung, Dr. Boy Zaklul Zaini, mengungkapkan tidak semua parasetamol mengandung bahan berbahaya seperti etilen. Etilen glikol dan dietilen glikol merupakan senyawa alkohol tidak berwarna, tidak berbau, dan memiliki rasa manis. Sementara itu, dietilen glikol dibentuk oleh kombinasi dua molekul etilen glikol melalui ikatan eter. Dr. Boy mengatakan yang mengandung dietilen dan etilen glikol dilarang. Sementara yang lain masih boleh asal dengan kehati-hatian dalam mengkonsumsinya. Ia mengingatkan kepada masyarakat yang mengalami sakit, diminta untuk segera mendatangi dokter untuk mendapatkan pemeriksaan yang intensif. Masyarakat yang sakit lebih baik datang ke dokter dan jangan mengkonsumsi obat dari warung yang tidak ada resep dokternya, karena hal itu sangat berbahaya. Orang tua juga diminta untuk berkonsultasi kepada dokter tentang penggunaan obat penurun panas bagi anak yang mengalami sakit demam, sebagai bagian dari kewaspadaan terhadap kemunculan penyakit gagal ginjal akut misterius pada anak. Dari Bandar Lampung, tim Kupas TV melaporkan.